Selamat datang di Seven Weekly Topics. Jadi perkenalkan, nama gue Albi. Gue bakal bacain 7 berita terupdate dan paling trending di minggu ini. Jadi topik pertama gue bakal bacain terkait BMKG prediksi badai 2 kali atau cuaca ekstrim. Jadi kemarin sempat Badan Riset dan Inovasi Nasional dan BMKG itu kasih statement, kita mungkin bisa lihat di sosial media, dan memprediksi bahwa tanggal 28 dan 30 itu bakal ada cuaca ekstrim di Jabodetabek. Dan akhirnya Badan Riset dan Inovasi Nasional itu angkat bicara soal prediksi cuaca yang dikeluarkan. Nah, tapi untungnya tanggal 28 dan 30 itu yang gue alamin sih nggak ada cuaca ekstrim yang gimana-gimana, cuma jujur anginnya dingin banget sih. Kalau lu naik motor di luar itu kayaknya kerasa banget airnya dingin, bahkan air di keran rumah lu juga kayaknya dingin banget ya. And then next topic, nomor 2, lato-lato yang mulai mengganggu. Mungkin teman-teman semua pada lihat mainan tradisional satu ini yang makin viral, yang lu bisa lihat di TikTok, di Instagram, dan di mana-mana, muncul di berbagai postingan video orang-orang gitu, khususnya di TikTok ya teman-teman. Soalnya nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak banget bocil-bocil di pinggir jalan tuh mainin lato-lato. Dan kepopulerannya ini makin semarak setelah Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memainkannya juga nih saat berkunjung di Subang. Nah, akhirnya mainan legendaris ini yang sebenarnya sudah ada dari zaman dulu, dan di berbagai negara tuh punya sebutan menarik ya, macam-macam. Ada yang bilang knock-knock, ada yang bilang tok-tok, ada yang bilang etek-etek, ada yang bilang kato-kato, dan lain-lain lah. Nah, sebenarnya fun fact terkait mainan ini, sebenarnya mainan ini diklaim dari benua Eropa dan dari Amerika Serikat yang muncul di tahun 60-an akhir dan makin populer di tahun 70-an teman-teman gitu. Jadi siapa nih yang ngelihat lato-lato di sekitar rumahnya, dan suaranya berisik banget gak sih? And next, topik ketiga, Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy mungkin mulai menghantui timeline kita, baik di TikTok maupun di Instagram. Siapa sih sebenarnya orang yang bikin Fajar ini jadi sedih, jadi sad boy? Ternyata ini penyebabnya. Aya, mantan pacar Fajar yang bikin Fajar menjadi nangis terus. Dan ini orangnya yang bikin Fajar itu ketika diundang di mana-mana, dia itu selalu keinget, dan dia entah kenapa dia nangis, dan itu kayak keren banget sih. Nah, terus Aya dianggap sudah tidak mau lagi menjalin hubungan dengan Fajar. Akhirnya Fajar pun sempat viral karena kesedihannya. Kali ini keduanya dipertemukan kembali di salah satu acara TV yang disiarkan televisi swasta tentunya. Dan di kesempatan itu Fajar sama sekali tidak tahu kalau Aya sebetulnya akan datang. Nah, mungkin teman-teman udah tahu sih berita ini. Menurut kalian gimana fenomena Fajar Sad Boy ini? Tulis di kolom komen ya. And then topik nomor 4, mungkin teman-teman udah tahu ya, ini lagi viral banget. Milkshake, kalau gua nggak salah. Coba cara pronunciation milkshake yang bener gimana? Ini caranya ya. Milkshake. Jadi milkshake disebut-sebut sebagai pemburu ruko kosong. Nah, jadi fun fact nih tentang milkshake, dijuluki sebagai pemburu ruko kosong sama netizen. Padahal milkshake ini, fun fact-nya, dia itu adalah brand yang berdiri dari tahun 1997 dan bukanlah merek dagang baru di industri F&B. Dan ini adalah merek es krim asal Tiongkok, asal China, yang udah berdiri dari tahun 97, yang merupakan awalan dari Zhang Hongchao, pendiri milkshake yang merintis usahanya itu. Zhang Hongchao ini memulai bisnisnya dengan modal 7 juta rupiah dari sang nenek. Kalau dikonversi ke uang sekarang mungkin sekitar 9 jutaan, atau dulu tuh dia Zhang Hongchao ini mendapatkan modal pertamanya sekitar 4.000 renminbi China. Modal ini yang digunakan sama foundernya milkshake yang membuka kedai es serut pertamanya. Terus ini adalah brand yang memberikan inovasi es krim terjangkau. Jadi salah satu kenikmatan es krim milkshake ini salah satunya juga karena harganya yang terjangkau. Dan di Indonesia mungkin harganya mulai under 10.000, kayak orang udah bisa dapat ya, di 8.000, 10.000 atau belasan ribu lah. Jadi murah banget. Terus fun fact selanjutnya adalah ini adalah waralaba tersukses, atau dia itu banyak banget cabangnya sekarang. Jadi waralaba atau franchise ini bisa dibilang sangat berhasil sih.
dan ini udah ada 20.000 store atau 20.000 toko di banyak negara, mulai dari China, Vietnam, dan Indonesia. Fun fact selanjutnya, logo milkshake itu tampak seperti orang-orangan salju yang punya nama Snow King. Jadi namanya Snow King ya, salju yang gendut itu. Terus, dan Snow King itu punya mantra khusus yaitu I love you, you love me gitu. Milkshake, ice cream, and tea. Artinya aku cinta kamu, kamu cinta aku. Es krim dan teh milkshake. Dan dijuluki pemburu ruko kosong karena ya kalian bisa lihat sendiri ya. Mungkin di luaran sana store-store milkshake tuh udah banyak banget. Bisa komen deh, di deket rumah kalian aja ada berapa sekarang. And then topik selanjutnya terkait pengabdi mantu atau kisah viral di balik meme pengabdi mantu yang ibu selingkuh dengan menantunya sendiri. Mungkin kalian juga udah lihat berita ini, media sosial yang dihebohkan dengan curahan hati seorang perempuan bernama Norma Risma yang menyebut suaminya berselingkuh. Jadi bukan temen, bukan kerabat, tapi mertuanya sendiri yang berselingkuh sama suaminya Norma Risma ini gitu. Dan Mbak Norma Risma ini dalam curhatannya diunggah ke TikTok mengatakan kalau suaminya ketahuan selingkuh setelah digerebek oleh warga sekitar di tempat tinggalnya. Dan saat penggerebekan, suami dan ibu Norma Risma dengan keadaan tidak memakai pakaian. Ya hebohnya sih kisah ini yang banyak buat orang gak habis pikir karena orang pasti empati ya ngelihat wanita asal Banten itu yang gak banyak, tapi banyak juga sih yang mengolok-ngolok ibu dan mantan suami Norma Risma ini. Beberapa netizen juga banyak yang bikin meme berisi foto ibunya Norma Risma ini yang diedit menyerupai poster film Pengabdi Setan gitu. That's why ini disebutnya pengabdi mantu gitu teman-teman. And then topik selanjutnya adalah PPKM dicabut. So terkait PPKM dicabut pada 30 Desember 2012 Presiden Joko Widodo resmi mencabut kebijakan PPKM. Jadi setelah mungkin hampir 2 tahun lebih lah ya, udah ada pembatasan kerumunan ini atau PPKM. Akhirnya Presiden Joko Widodo lewat Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi menyatakan PPKM ini sudah dicabut. Namun walaupun PPKM ini sudah dicabut, masyarakat disarankan tak berpergian saat positif COVID gitu. Jadi mungkin udah agak direnggangin, udah jauh lebih direnggangin, cuma tetap nggak boleh pergi kemana-mana ya kalau tahu dirinya lagi sakit. Dan berita terakhir terkait Babang Dodo atau Cristiano Ronaldo resmi dikontrak gabung ke klub Al Nassr. Jadi teman-teman kalau belum tahu Al Nassr itu klub dari mana? Klub dari Saudi Arabia, dari Riyadh. Dan Cristiano Ronaldo ini menemui titik terang. Di hari ini, di akhir tahun, di penghujung tahun, akhirnya Cristiano Ronaldo ngunggah updatean ke akun Instagramnya kalau dia udah dikontrak sama sama klub Saudi Al Nassr. Superstar asal Portugal ini juga cukup lama dibicarain karena jadi salah satu topik panas semenjak Piala Dunia kemarin. Cristiano Ronaldo ini mendapatkan kontrak yang fantastis teman-teman. Itu. Jadi yang penggila bola mungkin ngikutin banget ya, cuma gua tercengang sama angkanya di sini. Disebutkan bahwa Cristiano Ronaldo dapat gaji fantastis dan disebut-sebut minimal Ronaldo bakal bermain di Arab Saudi sampai usia 40 tahun mendatang. Jadi mungkin masih bisa main 3-4 tahun ke depan lagi nantinya. Dan disebutkan kalau kontraknya itu bernilai 200 juta euro per tahun atau 3,3 triliun per tahun. Itu kalau kita hitung berarti sehari sekitar 9 miliaran. Atau kalau mau dibagi lagi 9 miliar dibagi 30 hari, oke. Atau kalau sehari itu seharga 300 juta gitu. Jadi Bang Ronaldo ini kalau sehari itu bisa beli satu SUV entry level di Indonesia sekarang gitu. Atau bisa buka mungkin 10 cabang milkshake karena uangnya banyak banget ya. Jadi angka tersebut juga fantastis banget, gimana enggak kalau Ronaldo itu jadi kira-kira semenit itu bisa dapat gaji 6,3 juta rupiah teman-teman. Itu kalau semenit. Jadi itu aja dari 7 Weekly Topics hari ini. Kita akan rutin upload di setiap hari Sabtu atau Minggu tergantung editornya. Jadi nanti kita bakal weekly upload dan bahas berita-berita atau topik-topik yang terkini
Dan jangan lupa untuk support 7 Weekly Topics dengan cara klik tombol subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next time. Bye-bye.